Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan firman hari ini 16 Februari 2022 bersamaan hari Rabu diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 hingga 26. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya kepada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan Injil hari ini, kita telah mendengar tentang kisah penyembuhan seorang buta, di mana orang buta demikian telah disentuh oleh Yesus 2 kali, sehingga boleh sembuh dari sakitnya. Satu keberuntungan yang dialami oleh si buta, karena sentuhan Yesus telah membawa perubahan pada hidupnya. Dia melihat cahaya, boleh membezakan antara gelap dan terang. Mukjizat yang diterimanya membawa dampak positif, karena dia akhirnya boleh menikmati hidup sebagaimana semestinya. Sentuhan Yesus merupakan tanda bahwa Allah mengasihi umat-Nya. Allah memperhatikan penderitaan manusia dan bersedia menyembuhkan, sebab Ia ingin agar keselamatan dialami oleh setiap orang. Jika orang buta itu perlu disentuh oleh Yesus agar mengalami kesembuhan, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita juga pernah merasakan disentuh oleh Tuhan sehingga mengalami perubahan hidup? Sabda Allah merupakan sentuhan paling utama bagi kita. Banyak orang yang mengalami perubahan ketika menemukan ayat kitab suci sebagai pedoman hidup mereka. Banyak orang yang mensyukuri hidup melalui kutipan-kutipan kitab suci. Itulah sentuhan rohani yang selama ini boleh kita rasakan. Suara Allah yang bergema dalam sanubari kita. Itulah bentuk sentuhan rohani yang ditawarkan bagi kita. Sememangnya pertumbuhan iman harus diimbangi dengan cita rasa rohani. Orang mengalami disentuh oleh Allah karena hidup rohaninya diolah dengan baik. Ada yang selalu ke ruang adorasi untuk berdoa. Ada yang melakukan meditasi selama berjam-jam. Itu semua merupakan contoh bagaimana iman dihidupi dengan cita rasa rohani.
Namun ada pula yang selalu terburu-buru ketika berdoa. Atau ada juga yang memilih jadwal misa dengan mempertimbangkan durasi khutbah seorang imam. Jika hidup kita masih dikuasai oleh sikap suka dan tidak suka, tidak akan pernah muncul yang namanya cita-cita rohani dalam pertumbuhan iman. Tantangan yang harus kita taklukkan adalah bagaimana harus beriman dengan mengalami sentuhan-sentuhan Allah. Iman itu terlalu pribadi, maka kehadiran Allah juga terjadi dalam hati kita masing-masing. Allah yang menyapa dan menunjukkan jalan kebenaran akan boleh kita sedari ketika kita mengaktifkan cita rasa iman kepadanya. Marilah kita matangkan iman yang sudah dimiliki dengan karunia cita rasa rohani, sehingga semakin teranglah karya Allah yang senantiasa memperbaharui hidup kita masing-masing. Pesan lain yang ingin disampaikan juga melalui Injil hari ini adalah bahwa segala perkara memerlukan proses. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang dari aneka macam penyakit sudah menjadi hal biasa terjadi dalam cerita-cerita di kitab suci. Tetapi rasanya penyembuhan yang menjadi ciri khas Tuhan kita yang terkasih ini juga adalah caranya untuk mengatakan kepada kita bahwa segalanya memerlukan proses. Bahkan untuk selalu bersamanya pun kita memerlukan proses. Dari kisah orang buta yang disembuhkan Yesus, kita telah mendengar kalau Tuhan Yesus meletakkan tangannya 2 kali pada mata orang buta itu. Kali pertama, semuanya terasa masih samar-samar. Kemudian Yesus bertanya kepada orang buta itu lagi, lalu menjamah matanya untuk yang kedua kalinya. Seketika itu juga sembuhlah ia, dan Yesus memintanya agar tidak kembali lagi ke kampung. Coba kita perhatikan, sebelum disembuhkan, Yesus membawa orang buta keluar dari kampung. Lalu bagaimana dengan kita? Seringkali Yesus pun memegang tangan dan menarik kita keluar dari keramaian, yaitu dari rutin harian kita yang senantiasa sibuk dan pemikiran yang terasa bising kepada suasana keheningan. Untuk dapat melakukan hal besar atas kita, Tuhan sungguh memerlukan kerjasama kita. Karena Tuhan tidak dapat memaksa kehendak bebas kita. Ini memerlukan kerelaan dari diri kita sendiri agar Tuhan dapat berkarya sebebas-bebasnya di dalam pribadi kita masing-masing. Coba bayangkan, sekiranya orang buta demikian tidak jujur dan mengikuti proses dengan Tuhan Yesus ketika dia dijamah waktu pertama kali. Penglihatannya cuma samar-samar sahaja dan tidak memperoleh kesembuhan sepenuhnya. Demikian juga kita. Kita harus berani jujur dan senantiasa sabar dalam proses berelasi dengan Dia. Dia pasti akan membawa kita melihat sesuatu yang lebih besar di dalam hal sederhana sekalipun. Maka itu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur untuk Injil hari ini, di mana kita semua diingatkan kembali supaya kita semua sentiasa bersandar sepenuhnya kepada Yesus. Dan yang penting sekali, kita semua
perlu disentuh oleh Yesus agar kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Di mana sabda Allah merupakan sentuhan yang paling utama bagi kita. Dan kita harus senantiasa menyadari bahwa kita harus bersikap jujur dan sabar di dalam proses berelasi dengannya. Marilah kita luangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan sabda Allah untuk pertumbuhan iman kita. Marilah kita meneladani si sang buta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Bersikap jujur serta sabar di dalam proses penyembuhannya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.